Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Wow, mantap. Wow, suka nih kayak gini nih. Tanpa di briefing. Rame ya kan episode ini kan udah meledak deh, rame banget kayaknya ya. Nih, mantap. Nah, di sini kita udah bersama dengan Mas Adit dari Berbagi Sarapan. Halo. Gimana Mas Adit? Nah, ini kita sebelum ngobrol mengenai komunitas ini, kita ngobrolin dulu mengenai salah satu kebutuhan paling dasar dari manusia dulu deh, makanan. Nah, ini makanan ini di soto. Gue tuh kalau misalnya mikirin udah lapar dia Mas. Udah lapar dia. Belum sarapan nih jangan-jangan. Belum sarapan nih, ketahuan nih. Udah kebalik-balik ya. Lagi pengen Aduh. kalau ngomongin Jogja tuh pasti kepikirannya tuh kalau aku pasti antara soto, kalau enggak sebenarnya lebih ke soto sih. Aku suka banget soto. Jadi ke Jogja pun katanya gara-gara aku nonton video ada obrolan gitu kan, katanya kalau ke naik sepeda kan sekarang zaman banget lagi naik sepeda nih. Ya, Kalau bersepeda tuh ke lagi nelusurin Jogja tuh paling orang salah satu yang paling disukain buat mereka singgah tuh makan soto gitu. Ya. Nah, kalau Mas Adit sendiri suka bersepeda, malah nanyain bersepeda. Oh, beda topik. Maaf nih Pak. Salah. Ini gue kenalin temen lu ya, komunitas jauh-jauh dari Jogja, ngomongin sarapan. Ya, Gue bukan ngomongin sepeda. bridgingnya malah ngomongin sepeda, aneh. Mas Adit, kalau misalnya Mas Adit sendiri nih kan, bentar ya, pertanyaan basic dulu. Mas Adit udah sarapan belum? Ini ngomongin berbagi sarapan, udah sarapan belum? Sudah dong. Ya. Oh, udah Wih, sarapan. mantap Mas, mantap. Tadi pagi udah sarapan berarti. Lu Tan emangnya udah tadi? Serius, kalau gue tipe yang sama kayak Mas Adit. Tadi kan kita udah ngobrol, kalau misalnya nggak bisa yang kalau nggak sarapan dulu. Nah, ini paling kontras cuma si Adam doang nih. Dia ini emang makannya selalu dicampur sama lunch ya, makan siang. Brunch. Oh ya, brunch. Langsung dicampur. Sebenarnya gue tuh udah sadar gitu loh akan pentingnya sarapan sedap. Tapi selalu lupa gitu dan akhirnya malah jadi keterusan gitu. Akhirnya brunch doang gue gitu. Oke. Nah, kalau nanya ke Mas Adit, ini tipe yang nggak bisa ngelewatin sarapan. Buat menurut Mas Adit nih, kan tadi alasannya bilangnya karena udah mulai dulu pas kuliah mah ya wes lah. Tapi ini udah semenjak berkeluarga. Nah, ini jadi esensi sarapan tuh buat Mas Adit kenapa gitu? Karena kan dari dulu sebenarnya itu kan cuma kuliah doang ya tadi yang terlewat gitu kan. Yeah. Cuman sebelumnya tuh aku juga sarapan person gitu. Karena kan selalu di rumah selalu disediakan dan kita tinggal ambil gitu kan. Cuman pada saat kuliah kan ya kita tahu lah kadang anak ngekos gitu kan. Antara males atau nggak ada dapur. Basically aku suka masak kalau aku. Jadi waktu dulu kalau ada kesempatan masak aku pasti masak. Jadi kalau berkeluarga sekarang aku tuntutannya harus ada sarapan karena udah ada anak gitu kan. Jadi mereka harus sarapan gitu. Udah beda kondisinya. Iya, ya betul. kan? Cuman kuliah doang itu. Sekarang udah esensial ya, bagian dari kehidupan harus iya, gitu. Betul. Udah bukan kayak cuma buat ngisi perut, tapi emang udah dari ya gimana ya? Ya cara berkeluarganya aja gitu ya. Iya. Tapi kalau buat berbagi sarapan ini apakah awalnya itu terinspirasi dari keluarga juga atau beda ceritanya nih Mas? Kalau itu sebenarnya kalau dari keluarga enggak sih ya, karena itu idenya bukan dari aku sebenarnya. Itu kan dari gitu. Sahabat-sahabat yang di Jakarta. Jadi founder dan co-foundernya sendiri mereka awalnya terutama saat corona ya kan COVID ini gitu, pandemi sekarang ini tuh di awal-awal tuh kita masih biasa, kemudian seperjalanan ya kita tahu kondisinya hingga saat ini tuh yang paling parah itu berdampaknya pada ekonomi gitu kan. Kemudian kita lihat sekitar kita kalau buat aku ya di Jogja sendiri itu banyak pedagang kecil, ibaratnya tadi kan bilang bersepeda, terus kita paling suka nih ke warung soto. Intinya kan ada pedagang kaki lima ya, informal itu kan. Jadi mereka tuh kalau nggak keluar, mereka nggak bisa mencari berekonomi gitu kan istilahnya. Kemudian selain mereka pedagang kaki lima, tukang beca pun jadi sepi. Kemudian belum yang jualan crafting yang kayak di Malioboro itu juga menurun drastis pada saat itu. Bahkan hingga saat ini, aku terakhir kemarin berbagi hari Selasa gitu kan. Nah itu tuh ketemu sama seorang bapak, beliau naik sepeda gitu,
kita tawarkan, Pak silahkan Pak sarapan gratis gitu kan. Kemudian aku tanya, ya sedikit kita selalu berusaha membaur gitu kan, bertanya bagaimana Pak keadaan sekarang gitu. Rata-rata jawabannya sama, sepi Mas. Ibaratnya buat kita istilahnya yang masih dalam kaum milenial itu kan bukan masalah ya, karena kita mengenal internet istilahnya, kita bisa marketing gitu pakai online, sedangkan mereka belum mengerti sebagian gitu loh. Jadi buat mereka harus hidup keluar rumah, berjualan, menunggu gitu kan, dan itu kadang ada yang nggak dibeli dalam sehari, ada yang misalnya untungnya cuma 10.000 seperti itu loh. Makanya kita gerakan ini juga tercetus karena kita melihat sekitar, kemudian kita nih paling tidak berbagi penyemangat di pagi hari, di titik paling awal ketika mau beraktivitas. Dengan apa ya? Dengan sarapan. Karena minimal ketika kita berbagi itu, satu hal nih, selama dari awal aku ikut berbagi dan rekan-rekan yang lain, komennya sama. Senyuman dari orang-orang yang kita bagikan itu yang sangat berharga buat kita semua. Itu luar biasa banget emang. Bikin semangat ya. Iya, melihat betul. teman-teman yang diberikan sarapan itu kayak lebih apa ya, punya semangat untuk menjalani hari inilah seenggaknya ya. Iya, betul banget itu. Iya. Gitu. Semangat memulai harinya adalah dengan berbagi gitu ya. Iya, Nah, betul. ini tadi Mas Adit juga sempat mention dengan teman-teman di Jakarta. Nah, Mas Adit sendiri kan domisilinya lagi ada di Yogyakarta. Nah, ini ceritanya memang ada kenalan di Jakarta atau memang baru kenalan, atau mereka dari Jakarta yang ngajak Mas Adit? Gimana cerita dari awalnya yang memperakasai berbagi sarapan ini, bagaimana ceritanya? Jadi kan saat ini berbagi sarapan itu kan di bawah naungannya sebuah yayasan ya, Visi Mahakarya, yang paling kental dengan membantu disabilitas, yaitu dengan memberikan kaki dan tangan palsu. Itu program paling utamanya. Kemudian dari teman-teman relawan tadi yang biasa ikut membantu gitu kan, ada yang punya ide gitu loh. Karena kan ya ini masalah banyak orang gitu sebenarnya. Kemudian dari 1-2 orang itu tercetuslah ide untuk berbagi sarapan ini. Nah kebetulan Visi Mahakarya itu punya cabang di Jogja. Jadi ayo yang Jogja sekalian deh, ayo kita gerakin dulu gitu loh. Awalnya emang namanya pakai mandiri ya, nggak. Kalau sekarang kan udah ada open donation ya, maksudnya dulu kan masih mandiri gitu. Tapi dengan niat baik gitu kan, kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada gitu, kayak gitu kurang lebih. Nah ini tadi kan Mas Adit udah bilang bahwa sarapan itu adalah masalah yang cukup rumit ya, masalah banyak orang juga. Nah dari teman-teman berbagi sarapan ini, kalian ada ini nggak sih, kayak pernah ngecek gitu nggak sih seberapa buruknya, seberapa kurang oke-nya sih sarapan untuk masyarakat Indonesia, atau mungkin untuk masyarakat yang ada di Jakarta dan Jogja gitu secara lebih spesifik? Jujur kalau aku ditanya kayak gitu, aku sebenarnya juga nggak tahu, karena itu kembali ke habit ya. Habit. Ya, karena kan kayak tadi ada gitu misalnya brunch gitu kan. Itu kan karena ada beberapa hal, kayak 2 hal misalnya. Ada tapi tidak punya waktu, atau bahkan tidak ada. Jadi melewatkan waktu sarapan tersebut gitu loh. Jadi kalau kenapa kita milih pertama kali gerakan kita turun ke jalan, karena kita bisa lihat langsung tuh. Dan kita bisa tanya, bisa bersosialisasi gitu loh ke orang-orang sekitar, kalau banyak kok yang mereka sangat menghargai berbagi sarapan ini, karena mereka selalu macam, wah terima kasih banget, baru kali ini saya diberi sarapan gratis seperti ini gitu. Kalau kayak gitu tuh udah buat kita, oh seperti itu ya gitu loh. Terus dan paling senang tuh adalah ketika mereka senyum kemudian mengucapkan doa. Wah itu luar biasa banget buat kita, udah bikin kita tuh Jogja Jakarta tuh udah ayo kita semangat gitu loh. Gitu. Baik, oke.
Jadi emang tergantung habit dari masing-masing orang ya untuk Betul. sarapan itu sendiri ya. Cuman pastinya sarapan itu penting banget smart viewers. Gile. Betul. Iya. Bentar, Penting banget bentar. biar nggak lemes gitu. Agak sulit ya ini mendengar kata-kata ini dari orang yang sangat melewati sarapan ya. Agak sedikit sulit untuk mempercayai ya. Gini, gua clarification dulu ya. Sedap. Jadi gue ngelewatin sarapan itu bukan karena gue ingin. Tadi kata Mas Adit bilang, ada habitnya ya, gitu. Ada karena alasannya gitu. Ada apa namanya? Ada waktu. Apa tadi namanya? Kok nggak ada waktu. Nah karena nggak ada waktu, jadi gue lewat dan akhirnya jadi habit. Nah makanya kayaknya gue mesti dikasih sarapan juga deh sama berbagi sarapan. Boleh. Memang kode keras. Tapi kan, luar ya biasa. kan. Bridgingnya hebat ya, bagus, mantap. Kapan di Sherlock tuh nanti? Bisa. Bentar. Bisa. Posisinya kan kalau misalnya kayak Mas Adit atau dengan teman-teman berbagi sarapan kan datang langsung ya. Jadi ketemu siapa apa? Ini Sherlock. Jadi udah tahu lokasinya, ngajain datengin. Astagfirullah. Mantap, memanfaatkan teknologi dong. Luar biasa. Dari di Sherlock itu nanti dikirim ya Mas ya. Ditunggu loh. Foto malu ya. Jangan malu lu. Nah, ini balik lagi pada. Tapi Mas Adit, berarti kalau misalnya memang kan seperti yang udah diobrolin tadi, kalau misalnya ada ngomongin mengenai masalah generasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang mau nanya Bu, kalau misalnya tiap kali ketemunya seringnya adalah apakah untuk dari lansia atau memang sebenarnya yang ketemu kebetulan lagi di jalan aja gitu? Kalau untuk berbagi sarapan sendiri ya tidak nargetin siapa yang kita bagi. Jadi emang siapapun itu nggak masalah gitu. Walaupun awalnya kita memang mau coba ke kalangan yang sangat membutuhkan sebagai target utama gitu kan. Cuman kita buat apa juga gitu, karena semua orang berhak gitu mendapatkan sarapan yang baik gitu loh. Jadi kalau buat kita di Jakarta itu kan sangat luas. Kemudian kalau di Jogja itu agak kita persempit untuk di daerah Jogja dulu dan sekitarnya, karena tahu sendiri kan kalau di Jogja itu kayak banyak tempat wisata lah di kotanya sendiri gitu, kayak Malioboro dan sekitarnya itu kan banyak seperti pengendara delman, beca, dan pedagang-pedagang kecil itu pasti berkumpul di satu tempat, yaitu tempat wisata yang hingga saat ini Jogja tuh nggak pernah sepi gitu loh. Tapi emang penurunan penjualan itu ada gitu loh. Jadi kita pun juga menyebar ke daerah-daerah yang seperti perkampungan, kadang di Saidan misalnya atau di Pingit gitu kan ada perumahan-perumahan juga di sana yang mereka kadang kita panggil, silahkan gitu kan. Akhirnya mereka datang dan mereka sangat bahagia lah, buat kita juga membagikan itu tuh menyenangkan gitu loh. Mereka tuh jadi bersemangat lah untuk mulai pagi setidaknya gitu. Buat kita tuh udah oke banget dah. Oke, jadi memang tidak dikotak-kotakan ya, jadi harus siapa ke siapa. Jadi memang prioritas nomor satu sebenarnya memang yang dilihat yang membutuhkan aja gitu pokoknya ya. Itu garis utamanya yang harus memang menjadi misi dari berbagi sarapan gitu ya. Betul. Oke, nah Smart Viewers, abis ini mau ada yang lewat dulu, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Mas Adit untuk dari berbagi sarapan ini lebih dalam lagi nih. Ini buat yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.